Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GC Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Selasa 26 Maret 2024. Saya terberkati dari salah satu jadwal pembacaan hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 100 ayat 2 sampai yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang kedua sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama diberkati dengan satu firman Tuhan yang menyerukan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan nyanyian syukur. Puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah merupakan ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Kita mau masuk ke dalam rumah ibadah dengan mengucap syukur. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Kita boleh mengagungkan Dia. Kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, beribadah bukan hanya sekedar liturgi saja. Bukan hanya sekedar kewajiban karena kita adalah orang Kristen, maka setiap hari Minggu kita harus datang ke gereja untuk beribadah. Supaya dilihat orang, oh ya benar, kita orang Kristen. Tetapi bukan seperti itu makna dari ibadah. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita boleh melihat kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, bukan karena kewajiban semata-mata. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita sadar bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Tanpa Tuhan, apapun yang kita capai tidak mungkin kita nikmati sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita beribadah kepada Tuhan, biarlah kita melakukannya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kita tahu, kita sadar bahwa Tuhanlah pencipta kita, Tuhanlah Raja kita, Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kita beribadah karena kita sadar kita perlu Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang layak menerima pujian kita. Bapak Ibu Saudara, dan ditegaskan lagi dalam ayat yang keempat, bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dengan ucapan syukur. Karena apa? Dikatakan di ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Jadi Bapak Ibu, di tengah pergumulan kita, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaikkan nyanyian syukur kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur
sekalipun Tuhan izinkan kita dalam kondisi yang berat, dalam pergumulan yang berat. Tetapi ingat ayat yang kelima dikatakan sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam keterpurukan kita pun, mungkin di dalam kita sedang terbaring sakit pun, tetapi kalau kita mau merenungkan, tetap kita boleh melihat Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Dan kita tetap mampu bersyukur. Apapun kondisi kita, kita boleh tetap menikmati kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah, sekali lagi, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita, supaya tubuh kita sehat, kita perlu berolahraga. Kita perlu melatih diri kita, membentuk otot-otot kita. Tetapi itu fungsinya terbatas, hanya jasmani semata. Tidak salah kita berolahraga, tidak salah kita melakukan latihan-latihan untuk membentuk otot-otot kita semakin kuat. Tetapi terlebih lagi, mari kita melatih kerohanian kita dengan beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan dalam ibadah itu kita mendengarkan janji-janji Allah. Dan janji-janji Allah itu berguna untuk hidup kita sekarang ini maupun untuk hidup kita selanjutnya. Kita yang dalam pergumulan, saat kita beribadah, saat kita bersekutu, saat kita mengagungkan Tuhan, saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, maka kerohanian kita dibentuk. Kita tidak menjadi lemah iman kita karena pergumulan dan beratnya persoalan kehidupan kita. Tetapi iman kita menjadi kuat karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita bersukacita, bersorak-sorai dalam pujian penyembahan kita. Dan kita menikmati hadirat Tuhan. Rohani kita, roh kita naik menghadap Tuhan. Dan kita semakin kuat menghadapi beratnya kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi saat kita beribadah, jangan karena rutinitas semata. Jangan karena kita orang Kristen maka kita supaya tidak dilihat orang tidak berbakti maka kita datang beribadah. Tetapi biarlah kita boleh masuk ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa cukup. Anugerah Tuhan itu cukup bagi kita sehingga memberikan kita keuntungan yang besar. Mungkin bukan keuntungan materi, tetapi roh kita, kerohanian kita semakin dibangun, kerohanian kita semakin kuat dan tidak tergoncangkan oleh pergumulan badai hidup yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita beribadah kepada Tuhan karena kita boleh bersyukur. Kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Bahkan turun-temurun kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kita beribadah dengan sukacita, kita mengagungkan Tuhan. Kita boleh bersyukur
karena Tuhan baik. Sebagai ayat penutup, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat ke-25. Ini ayat emas bagi setiap kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Janganlah pergumulan kita, beban berat kehidupan kita menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Janganlah kesibukan kita menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi mari kita boleh semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendesak. Bapak, Ibu, Saudara, mari sekali lagi kita boleh semakin semangat untuk melayani Tuhan, semakin semangat beribadah kepada Tuhan, semakin bersemangat untuk memuji dan mengagungkan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari betapa pentingnya kami beribadah kepada Tuhan. Karena saat kami beribadah kepada Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan yang membentuk kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa saat kami jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami perlu Engkau. Dan kami mau beribadah dengan ucapan syukur kami. Kami mau naikkan pujian-pujian syukur, penyembahan kami, keagungan, segala hormat hanya bagi Engkau. Karena kasih Tuhan yang besar kepada kami. Karena kebaikan Tuhan, karena panjang sabar Tuhan yang tidak pernah berhenti, terus mengasihi kami sampai turun-temurun, sampai anak dan cucu kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari Tuhan, bentuk kami, kuatkan kami untuk menghadapi pergumulan yang berat. Saat kami masuk dalam hadirat Tuhan, saat kami menikmati hadirat Tuhan, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas. Dan puji Tuhan, kita sudah boleh memasuki doa puasa hari yang ketiga. Mari tetap semangat, terus berikan yang terbaik pada Tuhan. Kita boleh sama-sama sehati berdoa dan berpuasa. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mohon hadirat Tuhan, terutama untuk memasuki Jumat Agung dan juga perayaan Paskah tanggal 31 Maret ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa dan berpuasa selama 7 hari sampai kemenangan Tuhan Yesus bangkit. Kita merayakan Paskah dalam kebaktian kebangunan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam bergemar.